bahwa perkawinan itu seperti hidup. Imamat, rohaniwan harus punya cara hidup yang berbeda. Jangan hidup setelah dan sebelum menikah sama aja. Nggak bisa. Dulu saya sebelum nikah kayak gini Romo, tapi setelah nikah kok kayak gini? Ya memang itu harusnya. Kalau kamu nggak mau seperti itu ya jangan kawin. Maaf, perjanjian perkawinan ini dalam kitab hukum kanonik, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Ingatin, kebersamaan seluruh hidup. Jadi perkawinan itu tidak ada, ini masalahmu, itu masalahku. Masalahmu ya masalahmu. Enggak, masalahmu masalahku juga. Masalahku masalahmu juga. Ini kebersamaan. Membentuk kebersamaan hidup dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan. Lihat, saya hanya sampai kesejahteraan saja. Tidak akan sampai kepada kelahiran dan pada pendidikan. Kalau tujuan perkawinan demi kesejahteraan, maka kesejahteraan itu hanya bisa terjadi, kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya batasan dalam perkawinan. Tidak seenaknya lagi. Jadi ini ada batasannya. Maka relasi pun ada batasannya. Relasi antar pasangan batasnya bagaimana? Di mana boleh dan di mana tidak. Harus diomongin. Sejauh mana kamu main dengan teman kamu. Maka relasi orang tua dengan anak pun ada batasnya. Setelah anak sudah menikah, cukup Bu. Jangan atur-atur lagi. Campur tangan. Ada batasan. Nggak bisa Anda campur tangan, apalagi memberikan nasihat supaya lepas. Salah Anda. Nggak benar Anda. Ada batasan. Sama. Relasi pasangan dengan orang lain. Sama. Kamu boleh punya sahabat, oke. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu yang kamu tidak boleh. Ya kan ada toh. Ada teman-teman yang toksik, ngeracun. Ibu-ibu yang hobinya, ayo belanja, diskon, 50%. Jadi perkawinan demi kebersamaan dan demi kesejahteraan, maka harus ada batasan. Perlukah batasan itu? Atau kita berpikir, kita kan sudah tahu tua toh, udah nggak perlu ngomong lah, kita sudah tahu sama tahu. Sudahlah kan kita sudah bisa berpikir mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, setiap perasaan orang berbeda, ya atau tidak? Nggak bisa, harus diomongin. Bagi saya biasa aja, bagi dia kok menyinggung. Jadi apa yang saya mau katakan, perasaan kita tidak bisa diduga. Nggak bisa diduga. Kenapa kita perlu terpal batas? Dalam lingkaran perkawinan, itu tidak mungkin, tidak mungkin bulatannya menjadi satu. Nggak boleh. Tidak boleh perkawinan itu sampai kehilangan kepribadian. Nggak boleh. Memang, lingkaran yang saling bertemu, makin lama harus makin banyak. Betul. Tetapi tetap kepribadian suami adalah suami. Kepribadian istri adalah istri. Tidak boleh jadi kehilangan kepribadian. Jadi perkawinan itu bukan jul. Mangga, campur alpukat. Rasanya. Makanya nggak ada, alpukatnya juga nggak ada. Jadi perkawinan adalah dua lingkaran yang makin lama makin membesar kebersamaannya. Tapi tidak menyatu. Tidak boleh. Tetap harus ada diri saya juga. Itu tapal batas. Maka ada batasan bahwa suami pun boleh punya waktu sendirian. Istri pun boleh punya waktu dengan teman-temannya. Ini, kalau tidak ada batasan, akhirnya apa? Tidak ada kehangatan. Karena tidak ada batasan, akhirnya kita tidak perlu ngomong satu sama lain. Betul atau tidak? Nggak perlu diskusi, nggak perlu dialog, nggak perlu berbicara. Udah kita TST, tahu sama tahu. Kita tahu sama tahu. Akhirnya apa? Kalau tidak ada batasan, penuh salah pengertian. Saya cuma ngomong nih, cuma ngobrol. Enggak, kelihatan lu ngomongnya penuh dengan nafsu. Lu lihat dulu perempuan. Buset. Pak, walaupun Bapak misa pagi sendiri misalnya, Bapak bawa mobil dan lihat tetangga seorang ibu mau pulang, jangan coba-coba bawa ibu itu. Walaupun Yesus mengatakan ini saudaramu, bagi Bapak mungkin tidak apa-apa, tapi ibu terus ya. Yang ketahuan baru sekali. Lalu ini baru sekali, bohong. Lu memang bohong. Abis pak.
Ngerti maksud saya? Bicara. Kok ibu yang paling jelas ya, Bu ya? Ini ibu yang paling banyak bertobatnya deh. Harus dibicarakan supaya nggak salah pengertian. Kamu boleh bawa ibu itu asal ibu itu dengan anak-anaknya, asal ibu itu dengan suaminya. Oke. Asal ada saya. Oke. Aman kalau ada saya. Saya pun sama. Kalau ada tiba-tiba ada janda yang mau dibonceng, saya ambil triplek di belakang. No touch. Anda tahu saya bonceng janda yang tahu langsung Bapak Paus. Ada batasan. Jadi batasan itu perlu. Maka apa? Kesepakatan bersama. Tentukan batasan toleransi. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, jangan mengatakan, kok seperti anak-anak ya? Hei, hidup bersama memang harus diatur. Kami pun sama sebagai seorang imam. Kami punya aturan. Makan ada di rumah. Karena kami punya komunitas. Jangan pikir seorang romo itu harus kunjungan umat. Kalau romonya sering kunjungan umat, jangan-jangan dia tidak akur dengan romo yang di rumah. Iya enggak? Jadi ngasih batas itu bukan masalahnya apakah kita ini dewasa atau tidak. Bukan, masalahnya adalah kalau sudah berumah tangga, semuanya halnya seperti biasa-biasa saja. Tapi bagi dia menyakitkan. Nggak bisa. Maka ngomong. Harus diomongin. Tidak bisa diandaikan, nggak kesinggung. Nggak bisa. Perasaan itu nggak bisa diatur loh. Nggak bisa diatur. Perasaan itu datang sendirinya.